teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah tank rental ini Oppo nih Bos Ucu ini. Ya. Ini yang baru dicuci. Oke. Nah, lagi dicuci, lagi proses pengeringan. Makanya sebetulnya kalau yang orang yang tahu lebih murah kos produksi itu sebenarnya main-main kayak gini. Benar. Ini nggak terlalu banyak ya. Iya, nggak keluar gas, nggak keluar listrik gitu. Jadi memanfaatkan suhu ruangan juga. Suhu ruangan aja, karena ini besok juga kering kok gitu loh. Mantap, keren. Ini sudah duit semua teman-teman. Iya, belum. Ini tas belum. Ya menurut saya ini tring. Oke, kita jalan-jalan ke dalam. Nah, ini mesin apa ini, Pak? Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di Bogor. Kalau pengusaha laundry sudah pasti tahu, banyak yang tahu. Kita lagi di mana nih? Kalau di Bogor nggak afdol kalau nggak mampir ke tempat ini. Di mana? Di Setrika Areng Butik Laundry. Oke, sekarang kita ada di depan, di jalan masuknya. Ini adalah tempat untuk masuknya. Coba lihat daerah sekitar sini. Sempit ya, cuman motor aja. Tapi pelanggannya rata-rata bermobil. Rata-rata orang menengah ke atas. Karena memang Setrika Areng sudah mulai transformasi dari bisnis laundry kiloan menjadi butik laundry dan sebagainya. Oke, kita ada di parkiran dan ini kita lihat teman-teman, ini di Jalan Ahmad Sobana kalau di Bogor. Cek aja Setrika Areng Laundry, pasti ketemu di sini. Nah, di depan kita ada tulisan yang unik kayak papan jalan gitu, kita mau ke arah mana dan sebagainya. Keren, kreatif banget ini Pak Adi nih, ownernya. Oke, masuk ya kita, langsung ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Wih, adem. Nah, ini dia ada Pak Adi. Siap. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana kabarnya, Pak Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini sudah lama nggak ketemu dengan beliau. Dan dulu sebenarnya teman-teman, kita sudah pernah ngetik di sini. Tapi ternyata suaranya nggak masuk. Jadi malah yang pertama ya dulu. Malah pertama. Jadi YouTube-nya Apik Primadia itu salah satu narasumber yang langsung kita tuju adalah di sini sebenarnya. Jadi pas masa pandemi, pas orang-orang nggak berani kemana-mana, saya malah nyamperin ke sini, kita wawancara. Nah, karena ini udah ketemu dengan Pak Adi, mungkin boleh perkenalan diri dulu, Pak. Silakan, Pak. Oleh. Kok oleh? Halo. Dengan saya Adi Nugroho dari owner dari Setrika Areng Butik Laundry Bogor. Oke, nah ini adalah Setrika Areng Butik Laundry yang terkenal. Jadi teman-teman yang sering nonton di Facebook, lihat di Facebook, di Instagram mungkin. Nah inilah kekerenan dari Setrika Areng. Sudah terkenal lama. Dan kita lihat kaosnya tulisannya 1 dekade. Benar? 10 tahun ya Pak? Betul, 10 tahun. Boleh dijelaskan Pak Adi, ini Setrika Areng konsepnya seperti apa, dari tahun berapa dan sebagainya. Silakan. Itu sama aja sih ya. Dari awal kita semua kan basicnya kilo ya. Oke. Jadi saya buka itu 2 Januari 2013. Kita buka laundry pertama ya kiloan seperti yang lain gitu loh. Tapi seiring berjalan, memang kita pernah punya konsep, anggap segini, semua kan pasti sama ya, punya keinginan bahwa tiap tahun tuh harga akan naik. Ya nggak? Saya pertama mulai dengan 6.000, berharap tahun kedua jadi 7.000. Jadi 8.000, jadi 9.000. Tapi sering waktu semakin banyaknya, kalau kita bilang bukan persaingan ya, memang kita kan nggak bisa menahan orang untuk buka usaha. Ya kan? Orang pasti akan terus-terusan buka usaha. Tinggal anggaplah kita yang sudah senior, ya harus terus bergerak. Ingat nggak waktu kita di puncak, Pak Apik yang ngisi? Saya sharing di teman-teman Labora ya. Iya, teman-teman Labora, judulnya kan berubah atau punah ya. Berubah atau punah. Padahal konsep berubah atau punah kan bukan berarti kilo terus ditinggalkan kesatuan, bukan. Jadi masing-masing kita kan punya jalan sendiri ya. Benar. Lama-lama melihat pasarnya, melihat peluangnya, melihat gaya hidup di wilayahnya. Ya itu yang kita terus ikuti gitu loh. Siap. Maunya orang sini apa sih? Benar. Gitu kan. Ya bukan berarti kita alergi terhadap satu bisnis sih, bukan.
Tapi ya mau nggak mau namanya kita usaha, ya mengikuti aja gitu. Tapi memang sekarang Setrika Areng sudah terkenal dengan premiumnya ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya perjalanan 10 tahun lah. Jadi dari 2013 ke 2023, mungkin teman-teman juga kenal lah, tahu lah. Bahkan kita tuh kalau kata teman-teman udah kayak kucing beranak. Karena per berapa bulan sekali kita ganti suasana, ganti background, ganti kursi, geser sana, geser sini. Ya tujuannya sih ya itu sih sebetulnya. Mau kemana sih pasarnya gitu. Ya alhamdulillah saya bisa menggeser yang dulunya anggaplah semua kalangan bisa ke sini. Kalau sekarang bukan berarti antipati dengan kalangan tertentu, bukan. Tetap tuh kayak tadi Pak nanya, kok masih ada timbangan? Nah, ya masih ada memang. Sampai siapa yang ngilangin timbangan? Nggak ada yang ngilangin timbangan. Tapi memang kadarnya lebih jauh berkurang. Gitu aja. Siap, keren. Gitu. Jadi Pak Adi sudah sharing bahwa dari 2013 hingga sekarang, saya sebagai saksi hidup, berapa kali ini berubah. Jadi ruang parkir tadi yang di depan tadi, ruang parkirnya itu pernah ada mesinnya. Pernah jadi tempat sepatu. Tali sepatu ya dulu. Iya, ya, tali sepatu. Karena kalau kita rubah-rubah suasana, sebetulnya bukan hanya konsumen yang merasa apa ya, ada perubahan lagi nih. Bahkan yang sebenarnya secara sadar tidak sadar karyawan juga butuh suasana baru gitu. Fresh gitu ya. Tadinya mungkin ini kasir saya nih Hendi ngadepnya keluar terus ngeliatin jalan terus kan pusing dia lihat mobil warawiri gitu. Karena saya arahkan dia ngadep tembok gitu. Hey, what happened? Biar dia nggak mikir macam-macam tuh ngeliat tembok gitu. Sebetulnya semua manusia sih kalau saya bilang. Kalau mereka sudah merasa nyaman, mereka antipati dengan perubahan gitu. Kitanya harus bisa menggerakkan, kamu udah terlalu lama duduk sini nih, harus dirubah duduknya biar nyaman, biar ada suasana baru nih, dirotasi duduknya, kamu ngadepnya sekarang ke sana gitu. Jadi biar orang selalu fresh, biar nggak bosen ya Pak di situ ya. Monoton banget kayaknya, rutinitas aja ke sini. Tapi akhirnya kayaknya menikmatin banget ini tim-tim yang ada di sini karena suasana nyaman. Betul. Karena saya suka, namanya sama-sama kita kan suka diundang keluar ya. Saya dapat inspirasi ya Pak. Iya, terus kedua, saya sering datang ke tempat teman-teman gitu loh. Dan saya yakin gitu loh. Mas, yakinnya kenapa? Saya bilang nih laundry Ibu udah berapa tahun? Udah 5 tahun, 6 tahun. Dari pertama buka sampai sekarang nggak pernah berubah ya Bu. Entah catnya sudah kumel atau iya mejanya ya begitu-gitu aja gitu. Dan kebanyakan ya seperti itu. Padahal kan hanya menggeser-geser propertis atau mengecat ulang itu kan nggak mahal ya. Keren itu loh, poinnya adalah cuman ngecat saja atau ngubah meja ini nggak mahal teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi kalau pengen suasana yang baru biar pelanggannya juga fresh. Tadi Pak Adi juga menyampaikan bahwa sekarang pelanggannya sudah terfilter. Bukan berarti beliau anti dengan market tertentu, tapi beliau akan fokus ke market tertentu tadi. Jadi teman-teman juga harus tentukan marketnya siapa dan sebagainya. Tapi teman-teman juga pasti banyak mendapatkan inspirasi dari tempatnya Pak Adi, karena saya tahu beberapa teman-teman di daerah itu ada yang mulai dikasih sofa, betul, dikasih AC, karena ternyata dari Setrika Areng katanya inspirasinya. Karena beliau sering sharing di Facebook itu memang, asli banget ya, adem banget. Jadi kita tuh lihat teman-teman, di depan aja sudah ada karpet untuk rumput-rumput. Ada kolam ikan kecil misalnya, asri banget di sini, asri. Adem. Kayak sofa ini aja ini, kan kalau orang nggak tahu disangkanya saya gonta-ganti sofa. Gitu. Oh, sofanya udah ganti lagi, sofanya udah ganti. Bahkan konsumen juga, sofa ganti. Sebetulnya bukannya sofanya gonta-ganti sih, kan kita kan namanya sofa dipakai kotor, iya kan? Iya. Nah di rumah saya ada sofa, tuker. Iya tuker aja gitu loh, yang ini dicuci. Yang di rumah sini gitu. Jadi di rumah ada mau capek ya Pak, mau capek aja. Iya mau capek, tapi kan efeknya lumayan ya buat konsumen tuh ada satu yang baru lagi. Kreatif. Gitu. Berubah atau punah? Yes. Oke. Oke, sambil kita jalan-jalan, biar nggak sih satu spot aja, kita pengen lihat di sini ada apa aja. Mungkin di YouTube yang lain pernah membahas, tapi ini paling fresh mungkin. Ini baru tanggal 23 Mei 2023. Jadi ini fresh banget ya. Jadi teman-teman yang mungkin kangen dengan Setrika Areng, inilah hasilnya.
Di sini tetap sama, di situ masih ada miniatur strik areng. Iya, iya. Ada tas-tas juga dipajang di situ, tas-tas yang mahal. Terus di sini ada menu juga. Nah, ada daftar menu di sini ya. Keren kan? Ini ada akuarium. Iya. Oke. Terus di sini cenderamata semuanya, penghargaan ada di sini semuanya. Nggak semua Izin- dipasang sih sebetulnya. Izin usaha juga ada, NIB dan sebagainya. Nah ini kan semuanya visi misi setrika areng tuh kan lihat semua. Wih. Lengkap setrika areng, jadul banget ya setrika areng. Kita aja udah setrika uap, ini masih setrika areng di sini. Tapi bawa rezeki lah nama itu. Wah, rezeki ya Pak. Ini idenya dari mana Pak setrika areng ini dulu? Ya sama sih sebetulnya dulu waktu pertama kali buka usaha kan kita pingin namanya itu suatu yang nama yang bagus ya, nama yang bagus yang mengandung doa. Cuman dulu saya berpikir gini, saya udah survei karena dulu memang sama-sama masih membukanya laundry kilo. Oke. Kok saya lihat namanya pakai bahasa Inggris semua rata-rata, gitu loh. Mr. Wash, Mr. Clean, gitu-gitu. Pokoknya nama-nama gitu loh. Saya bilang namanya nama asing, nama barat, tapi kok konotasinya kilo. Yes. Dan karena saya cinta Indonesia, Masih. saya pingin namanya ya nama Indonesia gitu loh. Sampai akhirnya saya bilang sama teman-teman waktu itu masih kerja, gue punya bikin laundry tapi gue pingin namanya Indonesia. Oke. Ya muncullah berbagai nama, Baki, baju kiloan lah gitu. Iya, penggiles apa gilesan lah, rumah cuci lah segala macam. Teman-teman kasih saran banyak. Sampai ada satu teman saya itu namanya Basyarah, keceplos lah setrika areng gitu. Dan waktu saya ngerasa kelop aja dengan nama itu gitu. Unik ya. Ya. Padahal sebetulnya waktu itu sedikit agak bingung mengedukasi ke konsumennya gitu. Karena namanya setrika areng dan betul pertama kali diluncurkan banyak orang salah pengertian. Kiranya cuma setrika doang ya Pak? Iya, pertama dikira cuma setrika doang, terus bener-bener disetrikanya pakai arang, sampai udah wanti-wanti jangan sampai kenal arangnya. Dan bahkan waktu itu ada konsumen, ya anggaplah orang sini, pas saya cuci sofa ke rumahnya, dia tanya, dari mana ini? Dari setrika areng. Dia bilang, oh saya tahu setrika areng. Terus saya tanya, ibu udah pernah nyuci ke sana? Enggak, saya nggak tahu kalau itu laundry katanya. Sampai segitunya. Jadi ternyata nama setrika areng unik bagi tertentu. Iya. Tapi bagi yang orang lain malah dia nggak tahu kalau itu laundry. Laundry ya. Gitu. Oh, jadi memang perlu edukasi juga sih. Kita sambil jalan-jalan karena ini timnya ada tim admin ya Pak? Iya. Ini tim apa Pak? CS sih. CS? Ya, Nanti CS. tugasnya apa kalau CS ini? Kalau ini dia biasanya closing ya. Oke. Karena kan di dalam itu ada ruangan tim konten kreator sama digital. Mereka membuat konten, terus menguploadnya di IG, di Facebook, di Web. Nanti hasilnya kan pasti akan ada orang yang berkunjung, bertanya. Ya tugas dia untuk menjawab pertanyaan ini? menjawab pertanyaannya. Oke. Gitu. Lebih nanya apa biasanya Mbak? Ke bagian reparasi tasnya sih. Oh, reparasi tas. Jadi banyak yang nanya di sana? Iya. Gitu. Selain itu apa? Reparasi tas, recovery. Recolor. Banyak kayak gitu? Banyak. Oh banyak. Mereka biasanya diantar ke sini atau kita jemput atau gimana? Ada yang datang ke sini atau mau kirim lewat paket, lewat kurir paket. juga bisa. Paling jauh dari mana? Kita jauh dari Aceh, dari NTT juga ada. Wih. Papua. Keren. NTT, Papua, jauh-jauh. Kakak Nomo dari Papua, dicucinya di sini kan? itu ada yang unik juga dengan dari Papua gitu. Oke. Dari Papua itu ngirim tas pria, tas samping gitu. Iya. Itu hanya ganti sleting sebetulnya dia itu. Oke. Ganti sleting. Karena tahu dari sosial media. Dari sosial media, ganti sleting. Satu sletingnya berapa? 300.000 ya? 375 satu sleting, itu ganti 3. Oke. Berapa coba? Hampir 1 juta lebih kan? Jutaan. Hanya ganti sletingnya dan dari Papua. Dan gitu. belum ongkos kirim. Belum ongkos kirimnya pulang pergi. Padahal harga tasnya mungkin kalau saya feeling saya, ini nggak nyampe 1 juta juga tasnya. Gitu. Karena setrika areng. Alhamdulillah. Brandingnya dong. Gitu. Kemarin dari Aceh, terus kemarin juga ada orang Rusia juga betulin. Oke. Jadi dia transit di Jakarta mau ke Bali, sendalnya putus. Ke sini. Akhirnya dia googling, dapatlah setrika areng. Dia mungkin titip di bandara ke ekspedisi atau gimana, terus nanti dia bilang kalau selesai tolong kirim ke Bali gitu. Jadi ya seperti itulah gitu kita. Keren. Itulah campuran antara offline dan online Ya, dioptimalkan. Nah, sekarang ada tim CS khusus. Cuman satu aja ya, Pak? CS-nya? Pak? Dua sebenarnya dua. Oh, ada 2 ya? Nah, mungkin hari ini lagi nggak masuk. Nah, nanti kita akan nanya-nanya omsetnya berapa. Nah ini kan online. Online Jadi ya? Nanti hubungannya sama
Gojek. Jadi kendala kita ini sekarang di kota-kota besar itu ada kan pick up and delivery. Yes. Banyak orang mungkin ya membuat pick up and delivery sendiri ya, punya kurir sendiri segala macam. Kalau kita nggak ada. Jadi Ini kalau semuanya orang ya sendiri. kalau kita pokoknya semuanya bekerja sama dengan Gojek, dengan Grab, dengan Tiki, Maxim. dengan JNE, Paxel gitu. Oke. Jadi pokoknya semua kita arahkannya sama itu. Dan ternyata konsumennya mau kok. Mau. Jadi kita nggak repot-repot lagi ngambil stroller, kita Oke. yang ngambil Paxel. Siap. Sepatu, tas yang ngambil Gojek, Grab gitu. Mantap. Gitu. Klik ya. Sip. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oke. Ini di daerah rak sepatu kotor. Ya. Nah, ini daerah-daerah yang daerah kotornya. Di sini, nah ini mbaknya lagi mencuci. Ini mau lagi ngapain nih, Pak? Nyuci. Nyuci aja ya? Ya. Oke. Kita bisa dibilang sekarang ini ya lagi banyak-banyaknya tas sama sepatu. Oke. Kayak itu tuh baru datang tadi mungkin pas pada Mas Api kan itu Iya. tadi ibu-ibu datang. Iya, bener. Bawa langsung banyak. Iya, dia langsung banyak. Terus belum lagi yang 6 pasang iya, belum lagi tadi yang Gojek segala macem. Jadi memang kita banyaknya sepatu. sepatu ya, Pak. Ya, Per hari bisa berapa banyak, Pak? Boleh, Pak? ya paling 40-an lah, masih di 40 angka pasang. 40-an. Tapi kalau tas juga yang rentang segitulah gitu. Cuman ya menurut saya kadang bukan banyaknya sih gitu loh. Ya kalau udah banyak udah pasti lah siapa yang nggak bisnis pingin banyak. Yes, gitu kan. bener. Tapi kan nilainya. Contohnya adalah gini, kalau orang bertanya sama saya, Padi sehari berapa kilo? Itu Yes. pertanyaan yang umum ditanyakan sama pengusaha laundry kan. Oke. Terus kalau saya bilang misalnya, saya 100 kilo sehari. Ih, kecil banget sih. Iya, pasti orang bilang, ini sama sama saya. Iya. Iya kan? Tapi kan sekarang samanya itu sama seperti apa gitu. Sekali. Memang kita sama-sama 100 kilo, tapi harga saya 15.000. Harga dia 3.000 misalnya. Yes. Kan udah jauh. Sama-sama 100 kilo, saya dapat 1,5 juta, dia dapat 300.000 gitu. Jadi kalau saya sekarang mengedukasi teman-teman, bukan lagi bertanya tentang kilonya. Ya, rupiahnya. Rupiahnya aja langsung, kita mau berapa? Gitu. Kita mau berapa sih omset hari Per ini? hari. Kita mau berapa sih target omsetnya? Ya, secara rupiah. Iya, karena kalau saya bilang kalau udah pertanyaan tentang kilo, itu udah nggak make sense dan tidak bisa disamaratakan juga ke semua daerah. Oke. Gitu. Benar sekali. Ya kan? Benar sekali. Jadi kalau nanya rupiahnya berapa, Pak? Nah, nanti kita nanya rupiahnya berapa sih, Pak? Dengan sebanyak ini, Pak. Teman-teman ngitung sendiri ya. Ini kira-kira berapa, Pak, nyuci sepatu, Pak? 65 paling murah. 65. Sama seperti di Apik Laundry ya. Ah, 65. 65. Kalau kayak tas kayak gini berapa ini, Pak? Saya fee berapa itu tas? Dari harga 150 sampai 200 gitu. 150.000 sampai 220.000 nyuci tas. Oke, boleh saya cuciin, boleh? Yang lagi primadona sekarang ini Apa ini? recoloring. Recolor ya? Oke, jadi mewarnai ulang. Ya, mewarnai ulang. Atau mengganti warna, Pak? Ya, Recolor recoloring. sama repaint apa Kalau bedanya? repaint kan ke warna yang sama. Oke. Kalau recolor tergantung dia mau mengubah warna. Oke, recolor dan repaint. Jadi recolor banyak di sini. Banyak. Ini hitam ke hitam, ini coklat ke coklat. Berapa kayak gini, Pak? Misalnya kayak contoh kayak gini nih. Selfie berapa ini? 595. 595. Berapa lama selesainya ini? 1 jam. 1 jam. 595 loh teman-teman. Oke, Anda harus mendapatkan berapa kilo dulu? Nah, kalau kiloan 595 seperti ini. Kalau yang seperti ini Sama. biar- Sama. Ini kan ukurannya sama-sama medium. Oke, ini berarti dianggapnya sebagai medium. Iya. Dan Mbak ini yang ngerjain. Ada dua orang. Dua. Keren. Coba dilihat disorot nih Mbaknya. Ini yang mengerjakan nih, keren. Jadi dia tanggung jawabnya adalah cuci tas, cuci sepatu, sama recoloring. Oke, Gitu. Sehari bisa dapat mengerjakan berapa banyak Mbak kayak gini? Wah, lumayan Selfie kamu. Lumayan. Lumayan itu 10. 10. Iya, kadang 12. kerja jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 kita kan ngaji dulu ya. Ngaji Terus dulu. ya, terus kita kalau tutup kita jam 6. Jam Kalau untuk sore. produksinya jam 5. Oh, jam 5 sore. Iya. Jadi biasa ngerjain ini semuanya? Nyuci Iya. ini juga? Iya, Iya, di sini. Oke, jadi timnya cuma 2 ya Pak? dua. Ada ya? Tapi tergantung keadaan di atas juga. Kalau di atas nggak banyak kerjaan, biasanya yang di atas turun. Oke. Gitu. Yang di atas itu kan saya ini sekarang bisa dibilang paling banyak kilonya itu 50 sampai 100.
Oh, paling lama banyak ya paling 100 kilo ya. Iya, 50 paling banyak 100 lah. Iya. Kalau udah orang expert kan anggaplah setengah hari juga udah selesai. Udah beres. Udah beres. Nah, biasanya mereka turun. Bantuin di Makanya meja ini kalau udah siang nanti full mereka di bawah. Iya, Ada yang bantu nyuci, ada yang bantu ngecat, ada yang segala macam. Keren. Semua skillnya sama, Pak? Dilatih semua. Dilatih semua. Nah, dikasih istilahnya diajarin lah. Berapa karyawannya, Pak, totalnya di sini? Sekarang 16. 16 orang. 16. Untuk tim semuanya ini. Siap. Oke. Tapi 16-nya udah dengan kekuatan yang berbeda ya kalau saya bilang. Kalau dulu kan kita 300 kilo, ya 16 orang itu yang bener-bener ngerjain kilo gitu. Kalau sekarang 16 itu ya skill ya? skill, udah ke arah skill gitu. Makanya kita nyempetin waktu lagi, kapan lagi bisa bertemu dengan beliau yang sekarang sibuk sering ke luar negeri. Karena ada bisnis travel juga beliau. Iyalah. Nah, oke. Nah, sebelum kita bahas travel, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini tampilannya juga tetap sama. Ini ada hangernya. Banyak yang niru juga nih. Wah, sampai kemana-mana ini. Ya, tempat hanger ini banyak yang niru ya, Pak? Betul. Ini ya, banyak yang niru. Banyak yang niru. Nah, ini kan keren nih tampilannya. Wih, elegan banget ya. Nah, kalau yang ini, Sealer bawahnya. ini yang mau reparasi. Oke, ini antriannya di sini. Ya, disimpan di sini. Oke. Nanti teknisi kita yang ambil. Oke. Karena reparasinya nggak di sini ya? nggak Pak? di sini. Oh, Kalau di sini reparasinya di tempat lain. Iya, kalau di sini penuh kita. Karena Oke. kan terus juga lebih nyaman mereka kerjanya di beda tempat aja. Tempat gitu. yang berbeda. Siap. Gitu. Jadi seperti ganti handle, ganti roda, ini ganti Semua bisa ya, Pak? Iya, ganti kulit segala macem. Gitu. Jadi mereka ambil nanti siang, biasanya mereka datang sambil setor. Gitu, Oke, datang berarti setor. ditaruh di workshop yang berbeda. Ya, gitu. Oke. Ini dulu belajarnya di mana sih Pak Adi nih? Bisa tahu semuanya ini, Pak? Sebetulnya ya pertemanan aja sih. Pertemanan aja. Jadi memang silaturahmi itu penting sih kalau saya bilang. Dan yang pasti juga mencari orang-orang yang tepat aja. Iya. Memang orang-orang yang sudah bisa. Karena kita kan kemampuan manusia itu kan ada batasnya ya. Benar. Saya bisa belajar, tapi saya orangnya nggak sabaran. Gitu. Jadi ya mendingan cari orang yang memang bisa. Ya udah kerjasama gitu. Oke. Mau nggak kerja sama saya atau mau nggak terima order saya, ya gitu aja pokoknya siapa yang bisa. Karena kadang orang tertentu juga kan nggak bisa semua gitu. Benar. Dia bisa reparasi tas, bisa ganti kulit segala macam, tapi bagian tertentu dia nggak bisa. Jadi ya itu aja sih, menyatukan aja sih gitu. Tapi emang pernah training dan timnya pernah ditrainingkan Pasti keluar dari kalau tim selain saya yang belajar, ya mereka yang belajar. Gitu. Oke. Jadi kalau ada kayak master datang ya alhamdulillahnya kayak saya gini kan banyak temennya. Iya. Ada yang datang ke sini mampir paksa suruh ngajarin gitu aja. Oke, nah ini kita masuk ke ruangannya tim konten digital. Ya. Nah, boleh silakan Pak, dijelaskan Pak. Nih. Sebetulnya lagi nggak komplit tim sih ya. Siap. Karena kan kebetulan tim saya banyak yang anak-anak magang juga, anak-anak mahasiswa yang magang. Oke. Ini ada Mas apa? Dia tugasnya bikin konten kayak Mas Giri juga lah. Oh, siap. Ngambil video, ngambil foto, nanti diedit. Ya di make up lah, dibikin bagus. Nanti diposting ya di IG, di Facebook, di segala sosial media. Ini tugasnya Mas Alfa gitu. Sama dibantu satu namanya Akmal, dia anak freelance lah ya, anak mahasiswa, dia begini. Nah ini mejanya, cuman dia nanti datangnya biasanya setelah jam kuliah dia baru kesini. Oh kuliah ya? Nah ini anak saya. Ini penerusnya ini? Iya sih. Ini second generation ya kalau saya bilang. Karena kenapa udah harus mempersiapkan second generation? Karena saya udah tahu diri lah. Karena ayahnya mau pensiun. bukan hanya mau pensiun gitu loh. Karena setiap generasi itu pasti harus ada tandemnya, harus ada yang bisa bukan melawan ya, tapi menyesejajari gitu. Oke. Saya generasi 70-an, melawan Apik yang generasi 80-an. Itu udah beda, larinya, jalannya, segala macamnya udah beda. Nah, berarti Apik harus dilawan lagi dengan generasi yang 90-an gitu, yang mungkin lebih fresh lagi gitu. Ini Pentium 2 lawan apa? Lawan lagi sama siapa. Jadi dunia itu kan akan begitu terus gitu loh. Contoh
Saya kalau HP kata anak saya udah papa nggak usah bagus-bagus HP-nya. Kenapa? Karena cuma bisanya WA, FB, gitu kan? FB lagi, Instagram aja nggak pernah dipakai. Instagram aja nggak pernah dipakai gitu. Jadi memang itu nyata Benar, gitu loh. benar. Memang nyata. Generasi-generasi kayak saya, ya paling itu. Sedangkan generasi sekarang udah IG, udah yang baru lagi TikTok segala macem. Siap. Dan untuk belajarnya bukan saya nggak mampu. Kalaupun saya belajar pasti lama. Benar. Ngapain buang-buang waktu gitu loh. Yes, akhirnya generasinya ada yang mau Pak. Untungnya ada yang mau Pak. Biasanya kan ada yang nggak mau Pak. Ya Dipaksa mau. paksa Boleh disampaikan gimana Iya, cara Pak. memaksa? suka dekanya gitu. Sebelum waktu masih kuliah itu sebenarnya udah disuruh bantu kan nanganin Instagramnya Sri Karang awal. Terus pas udah beres kuliah langsung ditarik sini. Jadi kalau dulu sosmed aja, sekarang udah sampai ke dalam lah. Yes. Sebetulnya dia anak kimia. Oh iya. Iya, jadi dia kuliahnya apa SMK-nya SMK-nya SMK kimia. kimia analis. Oke. Mau ambil kuliahnya ya istilahnya kan itunya ya chemical juga kan AK. Cuman saya waktu arahkan maksudnya gini, bukannya nggak boleh. Cuman kan bapaknya sedang membangun usaha, sedang bikin bisnis. Kalau nanti kamu ambilnya AK, udah otomatis bukannya nggak kepake ilmunya, tapi itu yang bukan lagi dibutuhkan gitu buat saya gitu. Akhirnya dia ngambil marketing manajemen gitu. Kita sebagai orang tua kan bisa lah mengarahkan anak nanti mau kemana sih. Kadang yang lupa itu sebagai orang tua kadang lupa membuat generasi penerus gitu. Kita sih sering putus di tengah jalan gitu. betul. Jadi, Banyak usaha yang sudah besar, yang segala macam. Contoh yang kemarin saya temuin di Cirebon, dia usahanya sudah besar segala macam. Tapi anaknya nggak ada yang menerusin gitu loh. Karena punya dunia masing-masing. Memang itu nggak salah juga gitu. Tapi kan sayang lah dengan usaha yang sudah dibangun orang tuanya, setidaknya jangan sampai ya usaha itu cuma satu generasi selesai. Akhirnya beliau mau Mbak? Terpaksa Pak sudah ikhlas sekarang? Sudah ikhlas. Oh sudah ikhlas. Ada prosesnya lah semua Iya, juga. siap. Sudah Mungkin- ikhlas karena di bawah depan bapaknya ini. Enggak ya. Ada prosesnya ya Pak? Ada proses, jadi Oke. kadang juga yang suka dilupakan teman-teman waktu anak gabung itu, ia menganggap tetap dia anak gitu. Oke. Kalau saya dari dia Profesional. gabung, ya sudah kita gaji, kita target gitu. Kalau targetnya tercapai, ya ada rewardnya Wah, sih. gitu. Jadi ya kita perlakukan seperti itu aja gitu. Sama seperti yang lain. Betul. Oke. Jadi akhirnya terus juga bagaimana mulai pelan-pelan kita lepas. Bagaimana mulai pelan-pelan kalau ada masalah dia harus yang tangani, bukan lagi panggil papa, ayah ini ada masalah gitu. Tapi udah bagaimana caranya? Ada masalah tangani, ada masalah tangani. Bukan berarti saya lepas tangan, tapi nanti kalau udah batasnya dia nggak mampu baru saya turun. Keren. Mantap. Sekarang apa aktivitasnya? Kalau sekarang lagi ini mantau iklan aja. Oh, mantau Hari iklan. ini mantau iklan. Oh, tugasnya hari ini mantau iklan. Enak ya, mantau iklan udah digaji loh. Mantau iklan. Saya juga mau loh ini. Saya malah nggak ngerti. Keren, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Nah, ini sudah tank cerentel ini apa nih Bos Ucu ini. Iya. Sudah- Ini yang baru dicuci. Oke. Nah, lagi dicuci, lagi proses pengeringan. Gitu. Oh, ngeringinnya gini aja. Iya, kalau tas Sudah diangin-anginin aja. angin-angin aja lah. Kasih AC. Karena malah kalau kena panas rusak kan. Benar, benar. Gitu, kena panas rusak. Tas mahal. Jadi ya angin-angin cukup. Makanya sebetulnya kalau yang orang yang tahu lebih murah cost produksi itu sebenarnya main-main kayak gini. Benar. Ini nggak terlalu banyak ya. Iya, nggak keluar gas, nggak keluar Energinya. listrik gitu. Jadi Memanfaatkan suhu ruangan juga. suhu ruangan aja. Karena ini besok juga kering kok gitu loh. Mantap. Keren. Ini sudah duit semua, teman-teman. Ya, belum. Ini tas belum. Ya menurut saya ini tring. Oke, kita jalan-jalan ke dalam. Nah, ini mesin apa ini, Pak? Ini Fagor, ini wet clean. Wet cleaningnya pakai ini. Ya, karena kan kita membrandingnya sekarang bukan lagi dry clean. Oke. Kita wet clean, bener-bener wet clean. Ya. Gitu. Jadi mesinnya ini biasanya anak-anak cuci di sini, selesai cuci nanti baru bawa ke atas Oke. untuk dikeringkan. Karena ini waktu coba dibawa ke atas Berat. berat banget, banget ya. nggak bisa. Ya udah udah sini aja lah. Dipakai untuk cuci apa aja, Pak ini?
Hampir Biasanya? semua sih, hampir Untuk semua. laundry satuan kesini Iya, semua? hampir semua jaket, jas, jaket kulit segala macam gitu. Bahkan tas aja kemarin saya masukin sini. Masuk ke sini ya. Ya, tas segala macam. Dan Karena- semuanya sudah ada kontrolnya di sini aja? Ya, ada kontrolnya. Jadi aman lah. Dan memang sesuai brandingnya juga. Kata brandingnya wet clean ya harus punya mesin wet clean-nya. Gitu. Benar sekali. Gitu. Jadi jangan lagi, dry clean, nggak punya mesin Mesin dry nggak ada. clean-nya. Wet clean, nggak punya mesin Tidak wet clean-nya. Gitu. Jadi kita ini. Siap, ini area untuk nyuci wet cleaning. Terus ini apa Pak? Ini area basah. Area basah? Ya, jadi stroller, segala macem. Oke, di sini. Bahkan sepatu pun yang memang perlu basah, biasanya mereka kerjakannya di sini. Oke, berarti ada area basah. Ini area basah yang memang didesain untuk itu gitu loh. Kalau sebetulnya kalau sekarang kok kosong nggak ada, ya karena memang kita bermain satuan itu kadang nggak seperti kita bermain kilo. Kalau kita bermain kilo itu udah pasti rata-rata itu jelas. Misalnya rata-rata hari kiloan kita berapa sih? 200 sampai 300 kilo. Itu biasanya stabil gitu, 200-300 kilo aja tiap hari. Iya. Jadi rutinitasnya jelas. Pasti jelas. Nah, Kalau ini kan enggak. cuma kalau kita bermain satuan, hari ini banyak sepatu, besok bisa banyak tas, besok bisa banyak stroller, besok bisa. Jadi makanya patokannya ya omsetnya mau berapa, gitu aja. Omset Anda mau berapa? Nah itu. Belajar sama beliau. Amin. Oke, ke atas. Oke, kita masuk di lantai 2. Ini area apa Pak kalau lantai 2 Pak? Ini sudah jelas ruang cuci lah ya. Ruang cuci. Nah, jadi dulunya kan semuanya di lantai 1. Karena di lantai 1 area saya fokuskan untuk showroom, ya workshopnya naik ke lantai 2. Oke. Ya udah disusun seperti ini aja. MyTech-nya masih yang tahun berapa ini? Ini MyTech awal 2013. Keren, Ya. masih awet ya Pak? Masih awet. Jadi keuntungannya juga gitu. Waktu saya masih kilo, yaitu logikanya adalah semakin mesin dipaksa ya, pasti banyak mesinnya pasti akan rusak. Beltnya lah, rollernya lah, segala macam. Tapi kalau kayak gini, iya lihat aja. Jam segini mesin udah berhenti. Nggak terlalu banyak kegiatan. Iya, nggak berhenti. Gitu. Jadi mesin pun awet. Ya maunya sih mesinnya jalan terus. Semua awet. juga. Awet karena nggak kepake. Betul, betul itu betul banget. Jarang kepake, jarang kepake. Ya, dulu kita buka jam 7, tutup jam 9. Secara outlet di bawah. Buka jam 7, tutup jam 9. Produksi ini nyala terus sampai jam 2 pagi. Nyuci lah, apalah sampai jam 2 pagi. Kalau sekarang kita masuk jam 8, tutup jam 5, Sore. semua. Selesai sudah. Selesai semua. Gitu. Levelnya sudah 10 tahun teman-teman. Jadi awalnya beliau tetap ada mesin yang dipajang di depan dulu. Jadi Semua ada prosesnya. semuanya ada proses, jadi nggak buru-buru langsung seperti ini. Betul. Nanti kita akan bercerita bagaimana sedihnya Pak Adi pada waktu pandemi apalagi. Betul. Nanti aja, nanti ngobrolnya di bawah. Ya. Kita ngeliat area sini dulu. Kita lihat ini rak-raknya untuk Nah. kiloan satuan ada. Jadi kalau ada orang nanya, sekarang masih terima kiloan? Masih. Kadang saya juga tekankan masih kita tidak pernah menolak rezeki. Kenapa? Gitu. Cuman kita menyortir aja, memfilter pelanggannya aja gitu. Ya. Nggak banyak lah orang yang mau dengan 15.000 per kilo. Benar sekali. Ya kan? Sedangkan di depan Sri Karang aja itu bannernya ada tuh di depan tuh. Di depan Ada. Sri Karang tuh 5.000 per kilo. Kita 15, Ya, dia 5.000. 5.000. Dan ada market. Sebelah sana ada ruko-ruko baru, ada laundry baru, ya 5.000 per kilo. Dulu kita pernah sama-sama di Solo kan? Ya. Ngisi di Solo, ada ibu-ibu bertanya, saya ingat banget waktu itu dia tanya, saya sudah buka laundry 8 tahun di Solo, dan harga saya dari dulu 3.500 nggak pernah naik. Dan itu tahun berapa ya kita jadi ngisi di Solo ya? 2015 atau 16 lah. 17 gitu loh. Itu dia tanya gitu. Dulu saya masih merasa, wah ibu aja yang salah, orang sini aja yang salah gitu, nggak mau menaikkan harga segala. Iya. Tapi setelah saya mengalaminya sendiri, oh ternyata memang, ya ini supply and demand-nya memang seperti itu. Yes. Semakin banyak pengusaha laundry, ya harga bukan naik, tapi akan turun gitu loh. Akan turun, tinggal tergantung kitanya. Mau ikutin, atau kita Punya brand sendiri. punya brand market sendiri, punya cara sendiri, punya itu sendiri aja. Nah, Gitu. Dan saya yang tipe yang tidak mau ikut. punya merek sendiri. Iya, Brandnya saya- udah kuat. Gitu. Jadi saya tipenya ya Iya, maunya karena kalau harganya 8.000 nanti malah sepi pelanggannya. enggak ya tahu 5.000 juga sepi ya.
Mungkin rame lagi, cuman balik lagi ke Capek awal lagi, gitu, balik lagi ke awal. Seperti Apik Laundry, Pak. Apik Laundry itu pernah harga dulu di 2017 dari 10.000 pernah kita turun ke 8.000 karena kita proses produksi masih banyak yang kosong. Itu malah pelanggan sepi, Pak. Kok gitu? Pada waktu bulan berikutnya kita naikin ke 12.000 malah rame. Kan? Nah, ternyata berapa pelanggan yang bilang ini jangan-jangan dicucinya pakai sabun colek nih. Betul. Jangan-jangan ini dicampur nih. Betul. Kan, makanya kami kemarin takut dari 10.000 kok jadi 8.000 misalnya kayak gitu. Jadi ada mindset yang sudah terbangun. Kalau Apik Laundry atau mungkin Setrika Areng, ya sudah harganya nggak bakalan di bawah 10.000 misalnya kayak gitu. Ya pokoknya gini lah. Dulu saya anggap sehari itu bisa 120 sampai 150 nota Ya. dulu. Dari mulai mahasiswa, ya level-level, Semuanya. ya sampai kemana gitu. Sekarang saya nggak banyak. Sehari itu 30 sampai 50 nota lah gitu loh. Jadi hanya sepertiganya sih kalau saya bilang. Tapi justru nilainya kan beda. Karena yang datang itu udah bermobilnya ya Mercy, Alphard, yang seperti itu yang Padahal parkirannya kecil juga itu. itu kendala. Tapi itu memang trik marketing juga sebetulnya. Iya, akhirnya ngantri ya. Iya, jadi akhirnya kan kelihatan tuh kayak tadi pagi saya mau parkirnya susah, ada 5 mobil, kanan kiri. Rame, padahal ya memang trik marketing lah kita bikin tuh. Ini yang lagi diproses. Keren. Inilah yang sebetulnya kenapa mesin itu banyak nganggur kalau saya bilang. Beda dengan kita kilo dan satuan gitu loh. Kalau waktu kilo udah pasti dicuci, dikeringkannya pakai mesin. Ya. Kalau satuan malah banyaknya dicuci, Dijemur. dijemur gitu loh. Dulu saya gas itu dulu sampai 6 juta sebulan, 8 juta malah pernah kalau lagi Ya. rame-ramenya itu kita Ya. sampai kos gas itu 8 juta. Ya Ya. sekarang 3 juta lah. Oh enggak, gini ya. Paling 2, berapa kadang gitu loh. Airnya pun sama, kita pumpnya itu sampai 6 juta, 8 juta gitu. Ya sekarang malah kadang saya bulan kemarin cuma bayar 1,3 gitu. Keren. Semua itu ada plus minus ya. Iya. Tinggal tergantung kitanya mau gimana. Wajib barcode setelah selesai di laundry. Ya, ini juga kenapa? Karena saya mengoptimalkan aplikasi. Ya. Aplikasi. Jadi biar tahu produktivitasnya tiap orang. Betul. Kita kalau sudah pakai aplikasi ya jangan tanggung-tanggung. Optimalkan semua. Optimalkan gitu loh, dari jadi mulai wajib barcode, jadi terus juga kalau setiap ada kesalahan dan gitu tidak kita harapkan juga kalau ada kesalahan, cuman kalau ada apa ya human error, kita bisa tahu siapa pelakunya. Terus kedua juga konsumen akhirnya karena sudah di barcode akan mengirim WA ke konsumen kan, Yes. bahwa bajunya sudah selesai, walaupun sebetulnya belum saatnya untuk selesai, Ambil. gitu loh. Menarik, dapat tips lagi. Oke. Oke, kita ada di lantai 3. Nah, ini apa nih Pak? Daerah apa ini Pak? Ini lebih kepada ruang jemur sih sebetulnya. Oke. Jemur, bed cover atau karpet-karpet. Ya, Stroller itu ya? iya stroller segala macam. Sama ruang packing aja. Dan kalau stroller memang nggak kita pajang di bawah karena agak sedikit Penuh ya Pak? penuh, membuat tempat tuh berantakan dan kita bingung untuk nyusunnya. Jadi lebih Yes. baik udah ditaruh di lantai 3. Yang penting anak-anak lantai 1, 2, 3 itu pegang HT semua. Oke, artinya ada. Ini coba dilihat, keren banget nih packingnya, rapi, ada stikernya semuanya. Nah itu kan, rapi semuanya. Gitu. Koper ada di sini semua, baby car seat, stroller, bahkan ini kursi roda. Apapun yang orang mau kita bisa cuci gitu. Siap, Betul. keren. Bed cover aja masih dijemur di dalam ruangan teman-teman. Ya buat ngirit Gas gas ya. Setelah cuci itu biasanya masuk dulu pengering, tapi nggak lama, antara 15-20 menit aja. Yap. Gitu. Nanti sudah lemas, sudah bagus, baru kita jemur. Oke. Sisa pengeringannya jemur. Jadi kebanyakan orang terbalik. Dijemur dulu, baru dikeringin. Nah, udah kaku baru masuk pengering. Iya, tapi lemes lagi ya Pak. Iya, tapi lebih baik. Lembut sih. Lebih baik. Sudah coba ya, kayak Iya, gitu ya? lebih baik Di- masuk pengering dulu baru jemur. Lagi mencoba travel, Ya. kita mencoba travel dan gagal berangkat. Ya kalau saya bilang ya hampir di penjara lah ya. Sudah hampir di penjara segala macam. Yang takut silakan, dan waktu itu hampir sebagian besar akhirnya memutuskan untuk keluar waktu itu sempat. Oh, iya? Iya. Ya kalau udah yang minta cuma saya sendiri kan nanti Allah mungkin cuman lo doang yang minta gitu. Tapi kalau semua orang yang di sini minta kan mungkin Allah lebih
lebih gimana ya kalau saya bilang sih? Doa orang banyak. Ya, doa orang banyak dan gitu satu loh. lagi doanya. Kalau bikin target ya jangan tanggung gitu Benar, loh. Kalau cuma target 100 juta, ya itu mah semua laundry juga targetnya segitu gitu loh. Levelnya udah kelewati lah. Iya, gitu Kalau loh. Pak Jadi Adi udah lewat lah. Kan tapi banyak temen yang belum lewat loh Pak. Angka Nah. segitu.